Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya, sehingga kami dapat berkumpul secara daring untuk mempresentasikan hasil penelitian kami. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas penelitian eksperimen yang telah dilakukan dengan judul pengaruh terapi tawa terhadap penurunan tingkat stres pada mahasiswa. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok C, kelas B, yang beranggotakan saya sendiri, Fawzi Zafranti, dan rekan saya, Abizar Hiban, Alisa Amalia, Salsabila Rizky Putri, dan Mizan Nur Sabrina. Baik, kita masuk ke latar belakang. Stres pada mahasiswa merupakan permasalahan psikologis yang umum, meningkat, dan cenderung maladaptif dengan prevalensi tinggi baik secara global maupun di Indonesia. Berbagai penelitian dan data kuantitatif menunjukkan bahwa stres pada mahasiswa memiliki prevalensi yang tinggi. Studi menemukan bahwa sekitar 60,49% hingga 89% mahasiswa mengalami stres. Sementara itu, di Indonesia sebanyak 70,5% mahasiswa berada pada tingkat stres moderat dan 16,2% mengalami stres tinggi yang menunjukkan bahwa stres merupakan permasalahan psikologis yang nyata dan meluas pada mahasiswa. Stres akademik maladaptif berdampak negatif terhadap kesehatan mental, fisik, performa akademik, dan keberfungsian mahasiswa. Intervensi penurunan stres telah dikembangkan, namun mayoritas masih berbasis kognitif, perilaku, dan mengandalkan pengukuran subjektif. Di sini, terapi tawa merupakan pendekatan alternatif yang menyenangkan dan berbasis fisiologis, terbukti membantu relaksasi dan penurunan stres melalui pelepasan hormon serotonin dan endorfin. Penelitian ini mengkaji pengaruh terapi tawa terhadap penurunan stres pada mahasiswa menggunakan sensor fisiologis yaitu electrodermal activity sebagai kontribusi empiris baru. Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan tadi, maka rumusan pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana pengaruh terapi tawa terhadap penurunan stres pada mahasiswa. Adapun tujuan dari penelitian kami yaitu menguji secara empiris dan eksperimental pengaruh terapi tawa terhadap tingkat stres pada mahasiswa. Yang kedua, untuk menganalisis keterkaitan antara intervensi terapi tawa dan perubahan stres melalui pendekatan kuantitatif. Yang terakhir, memberikan kontribusi teoritis dan praktis terkait efektivitas terapi tawa sebagai intervensi psikologis alternatif. Baik, selanjutnya untuk kerangka teoritis dari penelitian ini, yang pertama stres sendiri merupakan kondisi psikologis akibat ketidakseimbangan antara tuntutan lingkungan dan kemampuan individu yang berdampak pada kesejahteraan dan fungsi adaptif. Aspek stres berdasarkan beberapa literatur meliputi biologis yaitu aktivasi sistem saraf dan endokrin atau HPA axis, kortisol dan respons fight or flight, kemudian psikososial yaitu kognitif atau konsentrasi dan memori, emosi atau cemas dan tegang, serta perilaku sosial. Beberapa literatur juga menjelaskan faktor yang memengaruhi stres mahasiswa mencakup faktor internal seperti kepribadian, emosi dan motivasi, faktor eksternal seperti beban akademik dan lingkungan sosial, serta faktor biologis dan gender. Oleh karena itu, disajikan terapi tawa yang merupakan intervensi psikologis berbasis humor yang membantu menyalurkan emosi, menumbuhkan rasa bahagia, dan meningkatkan kesejahteraan fisik serta psikologis. Mekanisme kerja terapi tawa terhadap stres itu secara fisiologis meningkatkan oksigenasi, pelepasan endorfin dan serotonin, serta menurunkan kortisol. Kemudian secara psikososial meningkatkan emosi positif, relaksasi, dan kualitas interaksi sosial. Selanjutnya, untuk metode penelitian yang digunakan, yang pertama, desainnya itu menggunakan kuasi eksperimental dengan non-randomized control group with pretest and post-test design. Two groups meliputi 10 partisipan untuk kelompok eksperimen dan 10 partisipan untuk kelompok kontrol. Yang proses pengelompokannya itu menggunakan match pairs dan juga dilakukan waiting list untuk kelompok kontrol, yaitu pemberian intervensi setelah pengukuran post-test dilakukan. Untuk partisipannya itu meliputi 20 mahasiswa dengan jenis kelamin 20 wanita dan 0 pria, tingkat pendidikan S1, usia 18 sampai 24 tahun, yang dipilih dengan proporsi sampling yang memenuhi kriteria akademik, kesehatan, dan tingkat stres sedang sampai tinggi. Kemudian juga dilakukan screening awal menggunakan skala neuroticism atau BFI, yaitu untuk mengecualikan partisipan dengan skor sangat tinggi, serta skala PSS-10, yaitu untuk seleksi partisipan dengan stres sedang dan tinggi agar menghindari for effect dan regression to the mean. Dalam kuesioner didapatkan 21 partisipan yang mendaftar dan setelah dilakukan screening awal terdapat satu partisipan yang gugur karena tidak memenuhi kriteria tingkat stres.
Kemudian, untuk instrumen penelitian yang digunakan adalah alat sensirek atau IDE wearable sensor, yaitu untuk mengukur respons stres fisiologis pada partisipan melalui pretest dan posttest. Kemudian, untuk prosedur intervensi yang dilakukan adalah terapi tawa berkelompok meliputi 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap inti 14 langkah, dan tahap penutup, yang dipandu oleh fasilitator terlatih. Kemudian dilakukan juga manipulation check untuk memastikan intervensi yang diberikan benar-benar bekerja melalui teli tawa. Setelah pengumpulan data, dilakukan analisis data menggunakan uji beda pretest dan posttest dengan Wilcoxon, kemudian perbandingan kelompok atau gain score dengan mean with mu, lalu analisis signifikansi dan efek size-nya, serta uji manipulation check yang dilakukan dengan menghitung frekuensi tawa teli pada kelompok eksperimen dan kontrol, yang kemudian dibandingkan menggunakan uji mean with mu. Terakhir, etika penelitian yang diterapkan adalah partisipan mengikuti penelitian secara sukarela, pemberian info konsen dan kerahasiaan data dijaga, serta kelompok kontrol tetap mendapatkan intervensi melalui waiting list. Baik, yang selanjutnya adalah hasil dari penelitian kami. Yang pertama itu manipulation check-nya. Kami membandingkan teli tawa atau jumlah tertawa dari kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen. Di sana dapat dilihat bahwa melalui uji Mann-Whitney itu diketahui bahwa signifikansi pada perbedaan jumlah tawanya itu sangat signifikan, yaitu dengan signifikansi 0,001, sehingga manipulation check yang terpenuhi dan dapat dikatakan bahwa intervensi yang kami berikan itu memberikan efek yang benar-benar diinginkan, yaitu tertawa itu tadi. Lalu uji Wilcoxon 1-1 untuk kelompok eksperimen dan kelompok kontrol menunjukkan bahwa kelompok eksperimen itu terdapat perbedaan skor sensirek yang besar atau skor alatnya yang besar dari sebelum dan sesudah terapi tawa, yaitu dengan signifikansi sebesar 0,001. Adapun di kelompok kontrol terlihat bahwa tidak ada perubahan yang signifikan karena mereka memang tidak diberikan apa-apa dengan signifikansi 0,106, yang mana lebih besar dari 0,05. Lalu juga kami menggunakan uji gain score dengan Mann-Whitney U. Di sini kami membandingkan perbedaan atau selisih antara pretest dan posttest di kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, dan ditemukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen dengan signifikansi senilai 0,001 yang mana lebih kecil dari 0,05. Lalu apabila kita lihat juga pada box plot di tengah ini, kita bisa melihat bahwa secara visual, secara grafik itu terlihat bahwa kelompok eksperimen ini memiliki nilai yang hampir tidak sama. Diketahui dari dari bentuk box plotnya yang tidak banyak overlap atau malah bisa dikatakan tidak ada overlap sama sekali di bagian yang berwarna ungu. Sedangkan di bagian yang berwarna biru ini kelompok kontrol itu terdapat box plot yang saling bersinggungan atau overlapping. Artinya ada kemiripan skor antara pretest dan posttest sehingga dapat diinterpretasi tidak adanya perbedaan yang signifikan pada kelompok kontrol dan ada perbedaan yang signifikan pada kelompok eksperimen. Selanjutnya, di pembahasan berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terapi tawa memiliki pengaruh yang signifikan dalam menurunkan tingkat stres mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis penelitian diterima karena terdapat perbedaan tingkat stres yang bermakna setelah diberikan perlakuan terapi tawa. Temuan dalam penelitian ini konsisten dengan riset terdahulu, khususnya penelitian Prasetyo dan Nurhayanti tahun 2011 yang menyatakan bahwa terapi tawa efektif dalam menurunkan stres melalui mekanisme relaksasi. Meskipun konteks dan karakteristik partisipan berbeda, hasil yang diperoleh menunjukkan arah temuan yang sejalan, sehingga memperkuat validitas temuan penelitian ini. Secara fisiologis, penurunan stres dapat dijelaskan melalui mekanisme relaksasi tubuh. Terapi tawa berperan dalam menurunkan hormon stres serta meningkatkan hormon yang memunculkan perasaan nyaman dan rileks. Mekanisme ini mendukung terjadinya proses respons adaptif terhadap stres sebagaimana dijelaskan oleh Anggarawati et al. Tahun 2021. Dari sisi psikologis, terapi tawa memicu munculnya emosi positif dan suasana hati yang lebih menyenangkan. Kondisi ini membantu mereduksi ketegangan emosional yang dialami mahasiswa sehingga individu menjadi lebih mampu menghadapi tekanan akademik. Selain itu, aktivasi otot wajah saat tertawa memberikan umpan balik positif terhadap emosi, yang dikenal sebagai facial feedback. Mekanisme ini berkontribusi pada penurunan respons stres sebagaimana dijelaskan oleh Strait Martin dan Stepper tahun 1988. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa efek terapi tawa cenderung bersifat sementara. Oleh karena itu, terapi tawa lebih tepat diposisikan sebagai strategi coping atau intervensi pendukung dalam pengelolaan stres, bukan sebagai satu-satunya bentuk intervensi utama sebagaimana disimpulkan oleh William dan Yudiarsono tahun 2024. Selanjutnya adalah implikasi hasil penelitian. Pada hal ini terbagi menjadi 4
bagian, yaitu pertama untuk individu. Dalam individu adalah untuk membantu menurunkan stres dan juga dalam hal ini menimbulkan perasaan lebih rileks. Untuk komunitas sendiri adalah untuk mendorong aktivitas kelompoknya dan kemudian untuk memperkuat kesejahteraan psikologis dan dukungan sosial. Dalam hal institusi menjadi dasar pengembangan manajemen stres preventif dan juga dapat diterapkan oleh institusi pendidikan, konselor, dan tenaga kesehatan mental. Dan di masyarakat sendiri adalah sebagai alternatif non-farmakologis dan untuk meningkatkan kesadaran bahwa stres tidak selalu ditangani oleh medis. Kesimpulannya sendiri adalah yaitu terapi tawa memberikan pengaruh terhadap penurunan tingkat stres pada mahasiswa. Dengan adanya penurunan stres ini ditunjukkan melalui perbandingan hasil pretest dan post-test melalui EDA pada kelompok eksperimen, dan terapi tawa ini membantu menurunkan respons stres tubuh dan menciptakan kondisi relaksasi. Jadi saran yang dapat kami berikan adalah untuk penelitian selanjutnya dapat memperluas karakteristik partisipan seperti jenis kelamin dan juga perlunya penguatan dilakukannya follow up. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.